Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Pena sentuhan abadi adalah harta karun yang diisi dengan kekuatan matahari. Ayah mengumpulkan 12 matahari dan mengubahnya menjadi 12 simbol yang bisa digambar dengan pena. Kekuatannya bisa diterima. Jaring penangkap surgawi. Meskipun harta ini cukup rata-rata, jiwa di dalamnya tampaknya telah memperoleh kecerdasan. Ini sangat menarik, jadi saya yakin Anda akan menyukainya. Adapun harta karun ketiga, paling baik digunakan dengan pedang surgawi hujanmu. Harta ini disebut Spirit Shift. Menempatkan pedang surgawi di dalamnya dapat memperkuat roh pedang di dalamnya. Ayah menggunakan Origin Celestial Metal di dalam Celestial Cleansing Pool untuk membuatnya. Adapun mantra surgawi, meskipun itu adalah mantra surgawi berkualitas rendah dan kekuatannya biasa, itu adalah mantra yang sangat menarik. Mantra ini disebut mantra berhenti. Ayah menemukan ini di planet misterius secara tidak sengaja. Sayangnya, itu belum lengkap, tetapi ayah dapat memulihkannya setelah meneliti mantranya. Ayah menebak bahwa ini hanyalah bagian dari mantra kombinasi yang besar. Sayangnya, yang saya temukan tidak lengkap, jadi saya tidak dapat memulihkan seluruh mantra kombinasi. Hoksam. Kegembiraan di wajah Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang. Batu giok itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah deskripsi dan instruksi terperinci untuk 3 harta surgawi. Tidak ada batasan pada bagian giok ini dan dapat dengan mudah diakses. Sedangkan untuk 2 bagian lainnya, ada batasan pada mereka. Ketika seseorang mencoba memeriksa mereka dengan akal ilahi mereka, hanya akan ada gambar dan kata-kata yang kacau, membuat mereka tidak dapat melihat semuanya. Bagian kedua memiliki metode untuk membuat penjaga surgawi. Orang tua pendek itu bisa belajar tentang penjaga surgawi dari melihat potongan bagian kedua. Ada juga pernyataan yang tertinggal di giok ini. Ayah memberi batasan garis keturunan pada giok ini. Tanpa garis keturunan Anda, tidak mungkin untuk mematahkan batasan pada giok ini. Namun, giok ini sudah ada terlalu lama. Cukup lama bahkan, dengan kultivasi orang ini yang kuat, itu tidak bisa mengimbangi berlalunya waktu. Pembatasan pada bagian pertama telah hilang, dan pembatasan pada bagian kedua telah sangat dilonggarkan. Hanya pembatasan pada bagian terakhir yang masih utuh. Dari 3 harta surgawi, saya hanya melihat 2. Spirit Sheath tidak ada di sana. Item ini diberikan kepada seorang wanita bernama Qin Shuang. Jika namanya Qin, maka ayahnya adalah... Mata Wang Lin berbinar dan dia berbisik, Kaisar Langit Qin Lin. Setelah dengan hati-hati melihat batu giok di tangannya, Wang Lin mulai merenung. Wang Lin menutup matanya. Menurut nada giok ini, Qin Shuang ini adalah putri Kaisar Langit Hujan. Dia juga memiliki senjata yang disebut Rain Celestial Sword. Dia tiba-tiba membuka matanya dan ada semburan cahaya keemasan. Rain Celestial Sword, Rain Celestial Sword, mungkinkah ada kebetulan yang mengejutkan di dunia ini? Mungkinkah mayat wanita senior Zhou Yi begitu tergila-gila dengan putri Kaisar Surgawi Qin Lin? Wang Lin merenung sedikit sebelum menampar tas pegangannya. Pagoda yang diberikan Zhou Yi terbang keluar. Sebelum bisa tumbuh, tangan kanan Wang Lin membuat segel dan menunjuk ke pagoda. Mayat wanita berbaju putih yang begitu cantik sehingga bisa membuat jantung siapapun berdebar kencang perlahan terbang keluar. Melihat mayat perempuan itu, Wang Lin mulai merenung lebih dalam. Matanya berbinar, lalu kedua jarinya membentuk pedang dan melambaikannya. Bilah angin terbang dan tanda merah segera muncul di pergelangan tangannya. Namun, bahkan sebelum darah bisa keluar, tanda itu segera menghilang dan kembali normal. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi matanya menjadi lebih cerah. Dengan pikiran, energi pedang Ling Tianhou memasuki jari-jarinya. Dia segera melambaikan tangannya lagi, dan tanda merah lain muncul di pergelangan tangan wanita itu. Meski masih sembuh dengan cepat, kali ini jelas lebih lambat. Setetes darah merah menetes dari luka di pergelangan tangan wanita berkulit putih itu. Wang Lin menarik energi pedang Ling Tianhou dan menangkap setetes darah. Dia melambaikan lengan bajunya dan wanita itu terbang kembali ke pagoda. Dia kemudian mengembalikan pagoda itu ke dalam tas pegangannya. Saya hanya perlu mengujinya untuk melihat apakah Anda benar-benar Qin Shuang. Wang Lin menekan setetes darah ke batu giok tanpa ragu-ragu. Ketika setetes darah mendarat di batu giok, itu segera berubah menjadi kabut merah. Kabut merah secara bertahap memasuki batu giok. Kemudian, suara retakan segera datang dari giok hijau dan kehilangan lapisan. Batu giok hijau jernih dengan garis tipis berwarna merah, darah muncul. Wang Lin tidak mau repot-repot mengamati betapa indahnya batu giok ini. Dia memindainya dengan akal ilahi. Kemudian dia segera menghirup udara dingin dan mulai merenung. Segel pada 2 bagian terakhir dari giok ini dibuka. Dia, sebenarnya Qin Shuang.
Wang Lin menghela napas. Perasaan ilahi kembali ke batu giok untuk memeriksa isi dari dua bagian lainnya. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin telah tenggelam di dalam batu giok untuk waktu yang tidak diketahui. Pria tua pendek itu terbangun pada hari kedua setelah Wang Lin tenggelam dengan batu giok. Namun, formasi pedang tiga bakat masih mengelilinginya. Semburan energi dingin memasuki tubuhnya melalui ujung pedang, membuatnya tidak berani bergerak sedikit pun. Dengan kultivasinya, dia samar-samar bisa melihat bahwa misteri formasi ini bukan pada pedang itu sendiri, tetapi kekuatan misterius di dalamnya. Selain itu, ada juga Xu Li Guo yang mengawasinya. Xu Li Guo dengan santai melayang di sekitar lelaki tua itu dan sesekali akan mengungkapkan senyum dingin. Dia akan memegang pedang hitam itu dan mengayunkannya di depan orang tua itu. Beberapa hari kemudian, perasaan ilahi Wang Lin kembali dari dalam batu giok. Dia membuka matanya dan menghela nafas panjang. Celestial ini bahkan lebih kejam dari para pembudidaya. Bagian kedua dari batu giok ini memiliki catatan rinci tentang cara membuat panggilan boneka sebagai penjaga surgawi. Metode ini bukan untuk makhluk surgawi, ini dimaksudkan untuk digunakan pada pembudidaya. Penggarap ditangkap dan dimurnikan. Jika berhasil, penjaga surgawi yang dihasilkan akan sangat kuat. Menurut para celestial, seorang penjaga surgawi bukanlah orang, tapi harta. Itu dibagi antara kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Dalam giok, dinyatakan bahwa penjaga surgawi berkualitas rendah sama dengan kultivator ascendant tahap akhir, yang merupakan batas dari langkah pertama. Untuk kualitas sedang dan kualitas tinggi, saya tidak dapat menentukan di mana mereka pada langkah kedua. Adapun bagian ketiga dari giok, itu adalah peta. Itu terlihat seperti peta topografi sebuah gua. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap pria tua pendek itu. Wang Lin dengan tenang berkata, "Serahkan." Wajah lelaki tua pendek itu dipenuhi dengan kepahitan saat dia berkata, "Kamu memiliki semua tas saya untuk dipegang. Apalagi yang kamu mau?" Dalam hatinya dia mengutuk. Orang bernama Wang ini bahkan lebih buruk dari pasangan kultivasi itu. Mereka hanya menginginkan salah satu tas saya untuk dipegang. Tetapi orang bernama Wang ini tidak ingin meninggalkan saya dengan apapun. Wang Lin dengan dingin menatap lelaki tua itu dan menampar tas pegangannya. 10 batu giok yang pecah terbang keluar. Batu giok yang rusak ini adalah benda-benda di dalam 10 penjaga surgawi yang dimiliki lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu melihat batu giok yang pecah, ekspresinya berubah drastis. Wang Lin menutup tangan kanannya dan 10 batu giok yang rusak menyatu menjadi satu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan dia meraih orang tua itu. Kemudian, telapak tangannya mengenai dahi lelaki tua itu dan menjatuhkan jiwa asal lelaki tua itu dari tubuhnya. Saat jiwa asal lelaki tua itu terbang, Wang Lin meludahkan energi asal dan mengelilingi jiwa asal lelaki tua itu dengannya. Saat lelaki tua itu dimurnikan, energi spiritual surgawi di dalam jiwa asalnya perlahan terkondensasi menjadi batu giok pecah seukuran jari. Setelah mengambil batu giok yang rusak, jiwa asal lelaki tua itu terlempar keluar dari menara dan dimakan oleh awan hitam di luar, menjadi fragmen jiwa di dalam. Adapun tubuh lelaki tua itu, Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya berubah menjadi debu. Salah satu alasan untuk melemparkannya ke bendera jiwa adalah karena itu akan sia-sia jika tidak. Bagaimanapun, itu adalah jiwa asal transformasi jiwa tahap akhir. Alasan lainnya adalah Wang Lin tertarik dengan gua yang ditemukan lelaki tua itu. Namun, Wang Lin tahu ini bukan waktunya untuk pergi. Hal yang paling penting saat ini adalah menggunakan beberapa dekade yang tersisa untuk membuat budidaya dan harta magis mencapai puncak baru. Dia harus bersiap untuk perjanjian 100 tahun yang dia miliki dengan demon kuno. Ini terutama berlaku untuk 2 harta baru dan mantra surgawi berkualitas rendah yang dia peroleh. Berpikir tentang mantra surgawi, Wang Lin mengungkapkan sedikit kegembiraan. Ini adalah mantra surgawi yang nyata. Semua mantra yang telah dipelajari Wang Lin dalam hidupnya, selain dari seni pembantaian surgawi, diciptakan dari meniru mantra surgawi berkualitas rendah. Bagaimanapun, mantra surgawi terlalu langka. Bahkan orang-orang seperti Al-Seer memiliki hasrat besar akan mantra surgawi, apalagi seseorang seperti Wang Lin. Mantra surgawi adalah mantra nyata. Ini adalah mantra kuat yang beberapa kali lebih kuat dari mantra normal. Tanah roh iblis menarik banyak pembudidaya dan bahkan menyebabkan mereka bersedia untuk membantai dan sujud kepada penduduk asli. Ini semua adalah kesempatan untuk bergabung dengan iblis kuno untuk mempelajari mantra surgawi. Untuk mendapatkan mantra surgawi di sekte nasib surgawi, seseorang harus memegang posisi murid sejati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum diberikan satu. Namun, Al-Seer tidak akan memberikan yang terbaik, tapi memilih yang biasa. Mantra berhenti. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan nyanyian mantra surgawi muncul di benaknya.
dia perlahan menutup matanya dan membenamkan dirinya ke dalam mantra surgawi ini. Waktu berlalu tanpa suara, dan dalam sekejap mata, 20 tahun berlalu. Pertempuran antara negara iblis surgawi dan negara iblis api telah berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Kedua belah pihak menjadi semakin memanas saat perang berlarut-larut. Negara lain tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan akhirnya memutuskan untuk menyerang. Setan kuno dari negara setan langit sudah mempertimbangkan masalah ini ketika dia memutuskan untuk memulai perang melawan negara setan api. Saat negara-negara lain siap untuk bergerak, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyegel kota setan langit. Adapun kota-kota lain di negara setan langit, iblis kuno benar-benar menyerahkan mereka. Dia hanya menjaga ibu kota dan danau naga sambil menunggu kesepakatan dengan Wang Lin. Dia tidak takut Wang Lin akan kembali ke perjanjian. Jika Wang Lin benar-benar mundur, dia akan menggunakan kemampuannya untuk mencari tinggi dan rendah sampai dia membunuh Wang Lin. Dia percaya bahwa Wang Lin tidak terlalu picik. Di bawah situasi ini, suku pemurnian jiwa dengan cepat berkembang dan memperkuat dirinya sendiri. Selama beberapa dekade terakhir, di medan perang di negara iblis api, ada orang-orang misterius berkulit hitam yang secara bertahap menarik perhatian kedua belah pihak. Orang-orang berjubah hitam ini sering muncul di medan pertempuran untuk menyerap sejumlah besar fragmen jiwa dan mengambil banyak nyawa bersama mereka. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang. Dan mereka semua memiliki performa yang luar biasa. Tentara iblis yang tumbuh lebih kuat dengan cepat di kedua pasukan dipromosikan untuk menggantikan jenderal yang mati. Wang Lin tidak peduli dengan pertempuran di negara iblis api. Dia telah menghabiskan 20 tahun terakhir sepenuhnya tenggelam dalam mantra surgawi. Mantra surgawi tidak bisa dibandingkan dengan mantra biasa, sangat sulit untuk mempelajarinya. 20 tahun hanyalah permulaan bagi Wang Lin. Saat tenggelam dalam mempelajari mantra surgawi dan harta surgawi, waktu mengalir seperti air, dan tanpa disadari, lebih dari 50 tahun telah berlalu. Ada kurang dari 10 tahun tersisa sampai kesepakatan dengan Demon kuno. Selama hampir 100 tahun ini, selain mempelajari mantra surgawi dan harta surgawi, Wang Lin tidak pernah berhenti membekas pada iblis yang tersebar. Selama waktu ini, jejaknya menjadi lebih kuat. Setelah beberapa dekade, Wang Lin hanya menyentuh tepi mantra surgawi stop. Persyaratan untuk mantra surgawi ini bukanlah sejumlah energi spiritual surgawi, tetapi pemahaman seseorang tentang surga. Untuk lebih akuratnya, aspek yang dicakup oleh mantra surgawi ini jauh di luar jangkauan para pembudidaya. Itu seperti pengetahuan yang sangat esoteris yang membutuhkan pembelajaran dan pemahaman terus-menerus sebelum dia akhirnya bisa menguasai dan menggunakannya. Wang Lin menghabiskan bertahun-tahun secara bertahap memahami seni pembantaian surgawi dan akhirnya mencapai penyelesaian kecil. Mantra stop ini sama. Wang Lin melupakan waktu saat tenggelam dalam mantra surgawi. Selama beberapa dekade dia berada dalam budidaya pintu tertutup, suku pemurnian jiwa telah mengirim banyak orang ke garis depan di negara iblis api untuk mengumpulkan jiwa dan memperkuat diri mereka sendiri. Ini semua berubah setelah pasukan negara lain memasuki negara setan langit. Daripada pergi keluar, anggota suku membela negeri setan langit. Sejumlah besar anggota suku kembali dari negara iblis api dan mulai melawan tentara iblis dari berbagai negara iblis lainnya. Namun, kekuatan suku pemurnian jiwa terlalu kecil. Mereka hanya bisa mempertahankan area di bawah awan hitam dan tidak bisa meninggalkannya. Akhirnya, ketika tentara dari negara iblis lain menemukan bahwa mereka tidak dapat mengambil kota iblis langit karena disegel oleh iblis kuno, mereka mengalihkan pandangan mereka ke suku pemurnian jiwa. Bagaimanapun, ada yang aneh dengan suku kecil ini. Awan hitam di atas suku ini yang bertindak sebagai perlindungan alami sangatlah aneh. Itu memblokir tentara iblis yang menyerang setiap saat. Tentu saja, tidak semua negara iblis mengarahkan pandangan mereka pada suku pemurnian jiwa. Hanya 2 pemimpin negara yang melakukannya, jadi 5 sisanya mengalihkan perhatian mereka ke negara iblis api. 7 negara iblis lainnya tidak mengirimkan terlalu banyak tentara iblis. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki tekad untuk mengirimkan semuanya seperti iblis kuno dari negeri setan langit. Pada saat ini, negara iblis air dan negara iblis petir mengirimkan wakil panglima tertinggi dengan 100.000 tentara iblis. Satu datang dari utara dan yang lainnya datang dari selatan. Kedua, pasukan itu mengepung suku pemurnian jiwa. Wakil panglima tertinggi negara setan air adalah seorang wanita. Penampilannya biasa saja, tapi matanya memancarkan cahaya dingin. Di sampingnya adalah jenderal iblis dari negara iblis air. Adapun negara setan guntur, wakil komandan mereka adalah pria parubaya kekar. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak mengenakan baju besi, dan ada kilat yang bergerak di seluruh tubuhnya dan tanah di bawah kakinya hangus. Suku biadab kecil ini memiliki harta karun yang luar biasa. Ini menarik. Meskipun pria kekar itu sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, suaranya seperti guntur.
Tidak ada keuntungan dari perjalanan ini ke negeri setan langit. Namun, mengembalikan harta ini ke Kaisar Iblis bukanlah pilihan yang buruk. Mata pria kekar itu berbinar dan dia mengambil langkah. Dengan keras, tanah di bawahnya hancur dan area hangus di tanah mulai menyebar. Tubuh pria kekar itu dengan cepat terbang menuju awan hitam. Kecepatannya sangat cepat dan dia jelas telah mencapai tingkat yang setara dengan pembudidaya ascendant tahap awal. Dengan hanya satu langkah, dia menyeberang jarak jauh dan tiba di sebelah awan hitam yang mengelilingi suku pemurnian jiwa. Gelombang energi spiritual iblis di sekitar tubuhnya membentuk perisai tak terlihat yang mendorong awan hitam itu kembali. Di dalam suku pemurnian jiwa, ekspresi Ouyang Hua tenang saat dia menatap langit. Di tanah, anggota suku pemurnian jiwa semua duduk dalam posisi lotus dan benar-benar fokus. Ouyang Hua berteriak, "Jiwa, bubar!" Tiba-tiba, semua anggota suku melepaskan fragmen jiwa yang telah mereka kumpulkan. Dalam sekejap, memasuki dunia dipenuhi dengan gas hitam yang terbuat dari fragmen jiwa. Di bawah kendali tuannya masing-masing, massa gas hitam terkondensasi menjadi sungai hitam yang menyerbu pria kekar itu. Pria kekar itu tertawa. Daripada mundur, dia bergegas ke depan dan melontarkan pukulan. Pukulan ini mengandung sejumlah besar energi spiritual iblis, dan itu menciptakan raungan yang menggelegar saat itu mengalir seperti naga petir yang mengamuk menuju sungai hitam yang masuk. Tidak jauh dari situ, Wakil Panglima dari negara setan air dengan dingin melihat pertempuran dan berkata, Wakil Panglima petir meremehkan awan hitam ini. Salah satu jenderal iblis di sampingnya terkejut dan bertanya, "Tuanku, mungkinkah ada rahasia tersembunyi tentang awan hitam ini? Akankah Wakil Panglima Guntur dapat memecahkannya?" Awan hitam ini sangat aneh dan terdiri dari banyak fragmen jiwa. Jika tidak ada yang mengendalikannya, Wakil Panglima Guntur dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, jika ada seseorang yang mengendalikannya, saya khawatir dia harus memberikan segalanya untuk menghancurkannya. Awaide, Jenderal Iblis di samping wanita itu tersenyum. Itu yang terbaik. Kami sepakat bahwa dia akan mengambil kabut hitam dan kami akan mengambil orang-orang dari suku ini. Dengan cara ini, kita tidak perlu menggunakan kekuatan apapun dan mendapatkan semua orang dari suku pemurnian jiwa ini. Setelah kita kembali dan mempelajarinya, kita pasti akan belajar sesuatu. Naga guntur yang tercipta dari pukulan pria parubaya mengeluarkan raungan menggelegar dan menyerbu ke arah awan hitam yang dibentuk oleh fragmen jiwa semua anggota suku. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang kuat muncul. Sebuah celah muncul di awan hitam sebagai akibat dari gelombang kejut ini. Kemudian, sungai hitam menghilang dan pria kekar itu tertawa. Suku biadab saja yang berani menyerangku. Sungguh sekelompok semut rendahan. Saat pria kekar itu berbicara, dia masuk melalui celah di awan hitam. Para prajurit dari negeri iblis Guntur semua bersorak-sorai. Teriakan mereka tidak lebih lemah dari Guntur. Ini menambah jumlah momentum yang tak terbatas untuk pria kekar itu. Wanita dari negara setan air tidak jauh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada ketegangan tersisa dalam pertempuran ini. Mulai hari ini dan seterusnya, suku pemurnian jiwa ini tidak akan ada lagi. Tunggu Wakil Panglima Guntur untuk mengambil kabut hitam dan kemudian pergi menangkap anggota suku. Jika ada yang berani melawan, bunuh saja mereka. Berbagai jenderal iblis di sekitarnya semua mengakui perintahnya. Pria kekar itu melangkah langsung ke suku pemurnian jiwa dengan satu langkah. Dia menyeringai seolah-olah dia sudah melihat kepanikan dan ketakutan di suku kecil ini. Namun, pada saat dia masuk, dia langsung terkejut. Area 50 km ini diisi dengan anggota suku pemurnian jiwa yang duduk dalam posisi lotus. Mereka semua menatapnya, hanya tidak ada kepanikan di mata mereka seperti yang diharapkan pria kekar itu. Sebaliknya, mata mereka sangat tenang, dan ketenangan ini jelas bukan palsu. Bahkan ada rasa sarkasme yang dalam dan rasa dingin yang pekat di dalam mata yang tenang ini. Tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya ini menyebabkan jantung Wakil Panglima Petir berdetak kencang. Langkahnya tanpa sadar melambat. Dari posisi ini, dia bisa melihat bahwa di tengah suku ada area kosong seluas 5 km dengan menara tinggi di tengahnya. Saat dia melihat menara, mata pria kekar itu menyipit. Dengan pengetahuannya, dia secara alami tahu bahwa suku besar semua memiliki kepercayaannya sendiri. Sekarang menara ini jelas merupakan inti dari kepercayaan mereka. Pria kekar itu mencibir. Setelah saya menghancurkan menara ini, saya ingin melihat apakah Anda masih dapat memiliki tatapan seperti ini. Dia menyerang langsung ke menara. Tak satu pun dari anggota suku yang duduk di sana berbicara. Mereka hanya memandang dingin pria kekar itu. Keheningan semacam ini seperti tekanan tak terlihat yang membuat pria kekar itu memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dia memiliki keyakinan pada kultivasinya.
dia mendengus dingin saat dia mendekati menara dan hendak melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Berhenti! Suara hambar dan nyaris tak terdengar datang dari dalam menara. Suara ini sangat lemah, tapi penampilannya seperti menghentikan waktu. Bahkan awan hitam menjadi tidak bergerak saat ini. Kekuatan yang tidak dapat diidentifikasi tiba-tiba muncul dan mengelilingi pria kekar itu. Tubuh pria kekar ini bergetar dan petir yang terus-menerus bergerak di seluruh tubuhnya berhenti. Pada saat ini, auranya benar-benar menghilang. Tubuhnya berhenti di udara, tidak bergerak sama sekali. Tinjunya sudah membentuk setengah busur, tapi itu tidak akan pernah bisa dikirim. Satu-satunya hal yang bisa bergerak adalah matanya. Saat ini, teror di matanya adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya dalam hidupnya. Jika ketakutan di matanya dibandingkan dengan lautan, lautan itu bisa menenggelamkan seluruh tanah roh iblis. Sosok Wang Lin perlahan keluar dari menara. Rambutnya tergerai di belakangnya, dan dengan jubah putih yang dia kenakan, dia seperti dewa. Setelah dia keluar, dia bahkan tidak melihat pria kekar itu dan melambaikan lengan bajunya. Pria kekar itu langsung tertiup angin kencang. Dia batuk darah dan segera diusir dari suku pemurnian jiwa. Tubuh pria kekar itu bergerak seperti meteor, dan di sepanjang jalan, kabut darah keluar dari tubuhnya. Akhirnya, tubuhnya menabrak tanah setelah meninggalkan suku pemurnian jiwa. Sampai sekarang, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Murid wanita dari negara setan air tiba-tiba menyusut. Pikirannya benar-benar kosong saat melihat ini. Namun, dia dengan cepat pulih dan berteriak, "Cepat, mundur!" Sayangnya, sudah terlambat. Wang Lin meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melayang keluar dari suku pemurnian jiwa. Anggota suku pemurnian jiwa memancarkan niat membunuh dan segera mengikutinya. Ekspresi wanita dari negara iblis air segera berubah dan dia berteriak, "Formasi!" Tentara iblis baru saja mulai bergerak dan energi spiritual iblis baru saja mulai bergerak. Berhenti. Wang Lin membuka lengannya, mengangkat kepalanya, dan menutup matanya. Pemahaman selama puluhan tahun memungkinkan dia untuk menyentuh ujung mantra surgawi. Pada saat ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan mantra surgawi dengan kekuatan penuh. Dengan satu kata, dunia berhenti bergerak. Semua orang di luar suku pemurnian jiwa berhenti bergerak pada saat ini. Anggota suku pemurnian jiwa sepertinya telah menerima perintah dan dengan cepat bergegas keluar untuk membunuh. Pada saat yang sama, awan hitam di atas suku pemurnian jiwa menyebar dan menutupi langit daerah sekitarnya. Wanita dari negara setan air juga membeku. Namun, setelah 3 napas waktu, cahaya biru mengelilinginya. Matanya dipenuhi ketakutan dan dia berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, 3 sinar cahaya pedang terbang segera menyusul wanita itu dan mengelilinginya. 3 roh pedang Zishu, Haiju, dan Moyang melepaskan raungan. Hati wanita itu bergetar dan ketiga pedang itu menembus tubuhnya. Ada kabut darah dan kemudian dia mati. Wang Lin melayang di udara dan dengan tenang merasakan kekuatan mantra surgawi. Seolah-olah pembantaian di lapangan terjadi di dunia yang berbeda. Dia sama sekali tidak memperhatikannya. Aku masih belum sepenuhnya memahami mantra surgawi ini, tapi tanggal persetujuanku dengan iblis kuno akan segera tiba. Jadi, tidak ada waktu untuk terus memahami. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 3 pedang terbang ke arahnya. Mulut Zishu menahan jiwa asal wanita itu. 1 bulan kemudian, Wang Lin meninggalkan suku pemurnian jiwa. Ketika dia pergi, dia mengambil bendera 1 miliar jiwa dan meninggalkan seuntai perasaan ilahi untuk menjaga suku pemurnian jiwa. Wang Lin tidak segera bergegas menuju negara iblis api. Dia pergi ke gua dulu. Di jalan naga terhormat, dia dengan hati-hati mencatat semua 11 simbol sebelum pergi. Batu giok mengatakan bahwa ada 12 simbol, tapi saat ini hanya ada 11. Aku tidak tahu di mana simbol terakhir itu. Ekspresi Wang Lin netral saat dia melangkah maju. Dia kemudian mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar dan langsung menuju ke negara iblis api. Api perang menutupi seluruh negara iblis api. 7 negara lainnya terus meningkatkan menara militer mereka di negara iblis api. Negara ini benar-benar telah menjadi medan pertempuran. Setelah hampir 100 tahun perang, tanah diwarnai merah. Setelah memasuki negara iblis api, bau darah yang kental akan mengalir ke arah Anda. Selain darah, ada juga mayat pecah yang tak terhitung jumlahnya menutupi tanah. Semburan aura kematian berasal dari mayat dan membentuk kabut abu-abu yang menyelimuti seluruh negara iblis api. Ini adalah pertempuran sampai mati antara negara setan langit dan negara setan api. Bahkan bisa dikatakan tidak ada pemenang atau pecundang dalam pertempuran ini. Sebagai gantinya, setiap kehidupan ditukar dengan yang lain karena kekuatan negara iblis api perlahan terhapus. Ibu kota negara iblis api benar-benar kosong. Bahkan Kaisar Iblis secara pribadi memasuki pertempuran. Selain tanah suci, lembah iblis, di tempat lain benar-benar kosong.
Iblis kuno dari negara iblis api meniru iblis kuno dari negara iblis langit. Dia menutup ibu kota dan tidak mengizinkan siapapun untuk masuk. Lembah iblis, negara iblis api tidak berada di luar kota, tetapi di kedalaman kota. Energi spiritual iblis yang padat menyebar dari lembah dan menyelimuti seluruh ibu kota negara iblis api. Melihat dari kejauhan, ibu kota dikelilingi oleh energi spiritual iblis, tetapi ada juga aura kematian dalam jumlah besar. Itu tampak seperti kota dalam kabut, dan itu menyebabkan orang merasa sedih ketika mereka melihatnya. Ketika Wang Lin mendarat di luar ibu kota negara iblis api, langkahnya membuat suara berderak. Suara ini semakin jelas mengingat betapa sepinya lingkungan sekitar. Tanah merah tua mengeluarkan perasaan berlumpur saat seseorang menginjaknya. Perasaan berlumpur ini berasal dari darah puluhan juta orang yang telah membasahi bumi selama 100 tahun terakhir.